Kaisar Naga Part 15. Edisi yang ke-141 hingga 150. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Lin Sen mengganti kudanya dan bergegas ke kota Qixin lagi. Dia menyimpan pil itu dan berpikir dalam hatinya bagaimana dia bisa membujuk Lan Ao. Pertama-tama, dia tidak ada hubungannya dengan Lan Ao. Selain itu, Lan Ao masih memiliki perasaan terhadap Zhong Wen. Secara emosional dan logis, dia tidak punya alasan untuk membantu dirinya sendiri. Jika Anda ingin mengundangnya, Anda hanya dapat memulai dengan beberapa hal lainnya. Misalnya, seperti yang dikatakan Chu Hao sebelumnya, Lan Ao memikirkan banyak cara untuk membantu putra satu-satunya itu mengokohkan wilayah kekuasaannya dan memperkuat fondasinya. Akan tetapi, tidak ada satu pendekatan pun yang berhasil. Jika pil Feng Chun Gujing ini dapat menyelesaikan masalahnya, Lan Ao mungkin akan senang dan bersedia mengambil tindakan. Akan tetapi, meskipun pil Feng Chun Gujing adalah pil kelas 5, Lan Ao, sebagai orang yang memiliki kekuatan super di level ini, pasti bisa mendapatkan benda ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa menaruh semua harapan pada satu pil ini. Lin Sen mengerutkan kening dan berpikir keras. Tuntun, kamu adalah pohon Hong Meng kuno, dan kamu juga merupakan perwujudan dari semua atribut kayu. Atribut kayu memiliki efek regeneratif dan penyembuhan sampai batas tertentu. Apakah kamu memiliki keterampilan serupa dalam pikiranmu yang dapat kamu gunakan untuk mengobatinya? Lin Sen tiba-tiba teringat hal ini, mungkin Tuntun punya cara. Sebuah metode penyembuhan. Tuntun mengerutkan kening, dan setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mungkin ingatanku terlalu sedikit pulih. Aku tidak dapat menemukan metode seperti itu, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Namun, jika kamu ingin memperlakukannya dengan atribut kayu, aku punya cara lain. Apa metode lainnya? Sedikit kegembiraan tiba-tiba terpancar di mata Lin Sen. Apakah kamu ingat bahwa aku menganugerahkanmu badan 10.000 pohon? Fisik inilah yang membuat badanmu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para ahli pemurnian badan. Ini adalah fisik yang istimewa. Tuntun sangat suka memakan batu giok spiritual saat ia sedang memikirkan sesuatu. Masing-masing dari keempat batu giok spiritual berpola itu sangat berharga, dan butuh waktu lama bagi praktisi biasa untuk menyerapnya. Namun, ketika Anda menelannya satu per satu, rasanya sangat renyah. Lalu apa? Lin Sen mengangkat alisnya. Apakah ada hubungan antara kedua hal ini? Aku bisa meniru metode ini dan memberinya badan yang istimewa. Tentu saja, itu jelas tidak sehebat badan Wan Mu Zhengrong, tetapi juga cukup bagus. Namun, hal semacam ini sangat memakan waktu. Aku khawatir aku perlu memakan banyak batu giok spiritual untuk mengisinya kembali. Dia mengatakannya kata demi kata. Terutama pada kalimat terakhir, dia menekankan suaranya. Saya takut Lin Sen akan menjadi tuli selektif. Bukankah itu hanya batu giok spiritual? Yang paling tidak kumiliki sekarang adalah batu giok spiritual. Lin Sen meraih Tuntun dan berkata dengan gembira, apakah fisik khusus yang kamu berikan kepadanya dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi yang disebabkan oleh cideranya? Apakah itu dapat membantunya menstabilkan wilayah kekuasaannya? Mudah. Tuntun mendengus dingin, kalau tidak, bagaimana mungkin aku disebut pohon Hong Meng kuno? Meskipun ingatanku tersegel, aku tidak tahu betapa hebatnya aku saat itu, tetapi aku samar-samar dapat merasakan bahwa keberadaanku dapat mengejutkan seluruh benua Jiutian. Baiklah, berhentilah membual. Lin Sen tersenyum dan mencambuk-cambuk kudanya dengan keras agar terus melaju kencang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuntun, dia jelas lebih santai. Tentu saja, tidak ada yang dapat dikatakan dengan pasti sampai segala sesuatunya benar-benar beres. Jika Anda ingin mengundang Lan Ao, Anda masih harus mengajukan beberapa syarat terlebih dahulu. Dia sangat peduli pada putranya, dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mereka yang datang memberi penghormatan dan memberi ucapan selamat pasti sudah memikirkan hal ini. Singkatnya, setiap orang pasti akan menemukan cara untuk membantu Lan Ao merawat putranya. Siapapun yang berhasil akan berutang budi pada Lan Ao. Ini adalah bantuan dari penguasa kota Qixin, seorang pria kuat di alam roh surgawi tingkat kelima. Jika ada yang membantu Lan Ao menyembuhkan putranya sebelum dia, rencananya jelas tidak akan berhasil. Jadi cepatlah. Harus cepat. Kota Tujuh Hati. Orang datang dan pergi. Karena hari ini adalah hari ulang tahun penguasa kota Lan Ao.
Banyak pasukan yang mengirimkan perwakilannya untuk merayakan ulang tahun Lanao. Selain merayakan ulang tahun, semua orang juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan sejumlah harta untuk melihat apakah mereka dapat membantu putra tunggal Lanao menstabilkan kerajaannya dan menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Setelah memasuki kota Qixin, Lin Sen menemukan bahwa tempat ini bahkan lebih megah daripada kota Lingyu. Gerbang kota saja tingginya setara dengan bangunan 10 lantai. Jalan utama lebarnya 100 meter. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan sangat ramai dengan orang yang datang dan pergi. Banyak kereta mewah berlalu lalang di jalan raya, dan orang-orang yang duduk di dalamnya semuanya orang-orang berstatus tinggi. Tujuan bersama mereka adalah pergi ke istana penguasa kota untuk merayakan ulang tahun Lanao. Ada aliran orang yang tak henti-hentinya di depan istana tuan kota. Orang-orang dengan pakaian mewah terus turun dari kereta kuda dan berjalan masuk sambil membawa hadiah. Hahaha, selamat kepada Tuan Kota Lan. Semoga Tuan Kota Lan panjang umur dan beruntung. Pada saat ini, Lin Sen melihat banyak orang menyerahkan surat undangan kepada pengurus rumah tangga di pintu ketika mereka masuk. Jelasnya, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki rumah Tuan Kota. Saya tidak punya undangan, jadi saya tidak tahu apakah saya bisa masuk. Lin Sen sedikit mengernyit. Karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa menggigit peluru dan masuk. Tuan, di mana surat undangan Anda? Tepat ketika Lin Sen ingin mengikuti yang lain masuk, kepala pelayan dengan cepat mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Lin Sen terdiam, lalu tersenyum, saya tidak punya surat undangan. Saya hanya seorang petani biasa yang lewat. Aku mengagumi keanggunan Tuan Kota, jadi aku datang ke sini untuk merayakan ulang tahunnya dan memberikan hadiah ini. Saat dia mengatakan itu, dia hendak mengeluarkan ramuan kelas 5. Paling tidak, ini adalah pil kelas 5. Bagaimanapun, kepala pelayan harus membiarkanku pergi, kan? Namun, kepala pelayan itu sama sekali tidak membuka kotak brokat itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf, tanpa surat undangan, sama sekali tidak mungkin untuk memasuki rumah tuan kota. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak seorang pun dapat masuk. Silakan kembali. Kepala pelayan itu menghentikannya dan tampak tidak mengizinkan penjelasan apapun. Senyum muncul di sudut mulutnya. Senyum itu penuh dengan penghinaan. Wah, aku sudah sering melihat orang sepertimu. Kau mengandalkan trik-trik kecil untuk mencoba menyelinap ke dalam rumah tuan kota dan mencari perlindungan. Kau ingin masuk untuk merayakan ulang tahun tanpa diundang. Terus terang saja, dengan statusmu yang rendah, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk. Lin Sen merasakan penuh kebencian dari senyum menghina dan nada merendahkan pihak lain. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit. Dalam keadaan normal, dengan emosinya yang meledak-ledak, dia pasti akan menamparnya. Namun kali ini, demi saudara perempuannya, dia tetap bersikap hormat. Tuan, saya hanya seorang kultivator biasa. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya mengagumi Anda, Tuan Kota. Pil ini. Lin Sen membuka kotak brokat itu. Agaknya, pihak lain akan membiarkanku masuk karena ramuan kelas 5, kan? Berdengung. Ketika kotak brokat itu dibuka, cahaya bersinar masuk dan wangi ramuan memenuhi udara. Banyak orang di sekitar yang terhibur dan menoleh. Ramuan tingkat 5 itu sendiri cukup bagus. Saat pertama kali diungkapkan, aroma ramuan yang kaya itu langsung mengejutkan seluruh hadirin. Ada keterkejutan di beberapa mata. Mungkinkah aroma ini berasal dari ramuan kelas 5? Tentu saja, ramuan kelas 4 tidak memiliki aroma seperti ini. Ramuan tingkat 5 yang langsung keluar dari pintu gerbang, sungguh murah hati. Banyak tamu yang menatapnya, dengan banyak cahaya berkelebat di mata mereka. Jelaslah, siapapun yang dapat menghasilkan ramuan tingkat 5 pasti bukan orang biasa. Pupil mata kepala pelayan sedikit mengecil, jelas dia tidak menyangka bahwa ada ramuan tingkat 5 di dalam kotak brokat Lin Sen. Dia bereaksi cepat, tatapannya jatuh pada Lin Sen, matanya menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Anak ini hanya berada di tingkat ke-9 alam roh bumi dan bahkan tidak memiliki surat undangan. Lagi pula, dia pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya seorang kultivator biasa. Bagaimana bisa seorang anak seperti ini tanpa latar belakang dan kekuatan memiliki ramuan kelas 5? Wah, hebat sekali. Berani sekali mencuri ramuan dari rumah tuan kotaku.
Kilatan keserakahan tiba-tiba terpancar di mata pengurus rumah tangga itu. Setelah berpikir sebentar, dia segera menyimpulkan bahwa anak ini tidak penting sama sekali. Jadi dia hanya mengulurkan tangannya dan mengambilnya, berikan padaku. Kepala pelayan itu sangat cepat, tangannya secepat kilat. Desir, namun, Lin Sen lebih cepat darinya. Melihat serangan kepala pelayan itu, dia menarik tangannya kembali dan menghindari cengkeraman itu. Apa, kamu masih mau mengambil barang-barang dengan paksa? Mata Lin Sen dingin. Pihak lain bukan hanya tidak mengizinkannya masuk, tetapi dia bahkan mencoba mencuri barang-barangnya. Tampaknya ramuan tingkat 5 di tanganku ini memang cenderung menarik ketamakan orang lain. Tapi kamu bahkan tidak mau buang air kecil dan melihat dirimu sendiri. Kamu berani menggertakku sampai level berapa? Nak, berhenti bicara omong kosong. Ramuan tingkat 5 milikmu ini telah dicuri. Beraninya kau muncul di hadapanku dengan begitu berani. Kau benar-benar mencari kematian. Kepala pelayan itu sedikit kesal. Dia ingin merampas ramuan itu, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bereaksi secepat itu. Bagaimanapun, ini adalah gerbang yang sibuk dengan banyak tamu terhormat yang hadir. Karena gagal merebutnya dengan satu gerakan, dia terlalu malu untuk menyerang lagi di depan umum. Benarkah? Kau yakin aku mencuri ramuan kelas 5 ini? Lin Sen membalas dengan mensibir. Kepala pelayan merasa sedikit malu setelah dipukul berulang kali oleh Lin Sen. Dia marah dan berkata, bahkan jika kamu tidak mencuri pil itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana penguasa kota tanpa undangan. Nak, keluarlah dari sini sekarang juga. Setiap orang yang datang ke sini adalah tamu terhormat. Jangan menodai tempat ini dengan statusmu yang rendah. Awalnya dia ingin menuduh pihak lain melakukan pencurian dan membawa pergi pil tersebut. Bagaimanapun, orang ini tidak punya latar belakang dan kekuatan. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang akan terjadi? Mungkinkah seseorang dengan status rendah seperti dia dapat memiliki ramuan tingkat 5? Sayang sekali anak itu bereaksi terlalu cepat dan gagal. Lagi pula, sikapnya sangat tangguh dan dia tidak terlihat seperti buah kesemek yang lembut. Sungguh sial, ayah. Namun, dalam sekejap, Lin Sen menamparkan wajah kepala pelayan itu. Hanya anjing penjaga dengan mulut kotor, kau minta dipukuli. Tamparan itu datang begitu cepat, bahkan orang di sekitar pun tidak sempat bereaksi. Kepala pelayan itu dipukuli begitu keras hingga ia terlempar keluar. Semua tamu di tempat itu tercengang. Mengalahkan seseorang. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar berani memukul orang di tempat seperti ini. Ini adalah rumah Tuan Kota Kixin. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Kota Lanao. Dengan begitu banyak tamu terhormat yang datang untuk memberi selamat, beraninya Anda menyerang mereka secara terang-terangan. Terlebih lagi, orang yang dipukuli adalah pengurus istana Tuan Kota. Seperti kata pepatah, saat memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Kepala pelayan itu jelas terkejut oleh tamparan itu. Butuh waktu lama baginya untuk bangkit dari tanah. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk Lin Sen dengan tangan lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, beraninya kau bertarung denganku, dasar kau. Kau mencari kematian. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa alasan Lin Sen. Berani sekali anak ini. Mata Lin Sen tiba-tiba menjadi tajam, dan tanpa ragu, dia menamparnya lagi. Kali ini, si kepala pelayan jelas punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Namun, akhir ceritanya masih sama. Kepala pelayan itu menghantam dinding dengan keras, wajahnya berubah kesakitan. Meskipun dia melihat lintasan tamparan itu dengan jelas, dia tidak dapat menghindarinya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini tidak mungkin, gerutu sang kepala pelayan dalam hati, aku memiliki kekuatan alam roh surgawi, mengapa aku tidak bisa melarikan diri? Semua orang saling berpandangan, merasa tidak percaya. Jika tamparan sebelumnya tampak seperti serangan diam-diam, maka tamparan ini terbuka dan jujur. Kepala pelayan itu tetap tidak bisa menghindar. Maksudnya itu apa? Itu sepenuhnya penekanan dengan kekuatan. Beraninya dia bersikap lancang di istana penguasa kota. Ayo, bunuh dia untukku. Kepala pelayan itu marah besar dan citranya pun hancur total. Apa yang telah terjadi? Sosok yang tinggi berjalan cepat dengan alis sedikit mengernyit. Seharusnya ini adalah pesta ulang tahun, tetapi banyak sekali orang berkumpul di pintu. Memalukan sekali. Wakil Jenderal Liu,
Ini dia. Dia ingin memasuki istana Tuan Kota tanpa diundang. Aku sudah menyuruhnya pergi, tapi dia berani menyerangku. Dia sama sekali tidak menganggap serius istana Tuan Kota kita. Kepala pelayan itu menggertakkan giginya, tetapi kata-katanya tidak jelas karena pipinya bengkak. Pria itu mengenakan baju besi dan melirik Lin Sen. Namun, dia tidak hanya mendengarkan satu sisi cerita, tetapi bertanya kepada Lin Sen, apa yang terjadi. Meskipun aku hanya seorang kultivator biasa, aku mengagumi Tuan Kota Lan, jadi ketika aku melewati kota Kixin, aku juga ingin datang untuk merayakan ulang tahunnya. Memang, aku tidak punya undangan, tetapi pil ini adalah hadiah ulang tahunku kali ini. Lin Sen menunjukkan pil kelas 5 dan mengangkat alisnya, tapi pengawas ini langsung memasang topi besar mencuri pil di kepalaku. Aku ingin bertanya, pil siapa yang aku curi? Mendengar ini, Wakil Jenderal Liu hampir memahami keseluruhan cerita. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakter pembantu rumah tangganya. Dia tidak hanya menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya, dia juga serakah. Pastilah dia melihat orang lain memiliki harta karun seperti itu dan ingin mengambilnya sendiri. Wakil Jenderal Liu, jangan dengarkan dia, bocah nakal ini. Kepala pelayan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wakil Jenderal Liu melotot padanya dan berkata, diam, tidakkah menurutmu itu cukup untuk mempermalukan orang-orang di istana Tuan Kota? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Kepala pelayan itu segera mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Letnan Jenderal Liu memaksakan senyum dan berkata, dia tidak bisa mewakili istana Tuan Kota, tolong jangan salahkan saya, Tuan Muda. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat kesal, kepala pelayan ini pasti sakit jiwa. Dia bisa saja dengan santai mengambil ramuan kelas 5 sebagai hadiah. Mengesampingkan hal-hal lain, bagaimana status dan kedudukannya bisa sederhana. Berdasarkan peraturan, kalian tidak bisa masuk tanpa surat undangan. Tapi sekarang, atas nama istana Tuan Kota, aku akan mengirimkan kalian surat undangan. Letnan Jenderal Liu mengeluarkan surat undangan dari tangannya dan menyerahkannya. Terima kasih. Lin Sen mengepalkan tangannya dan kemudian berjalan memasuki rumah Tuan Kota. Tindakan Wakil Jenderal Liu dapat dianggap sebagai solusi. Faktanya, dia telah mengikuti penguasa kota Lanao selama bertahun-tahun sehingga dia telah mengembangkan penglihatan yang tajam. Ia tahu persis siapa yang bisa ia singgung dan siapa yang tidak. Tentu saja, Tuan Kota Lanao memiliki status yang sangat tinggi dan cukup terkenal di seluruh wilayah Dongyuan. Selain pendiriannya yang netral, kemampuan tempur yang kuat dan daya tariknya, kekuatan lain selalu berusaha untuk memenangkannya. Pasti banyak orang-orang kuat dengan status terhormat yang datang dan pergi. Anda harus berhati-hati dan ingat untuk tidak menyinggung orang-orang ini dan membuat musuh bagi penguasa kota. Wakil Jenderal Liu, anak ini tidak punya latar belakang sama sekali dan bahkan tidak punya surat undangan. Kenapa Anda begitu sopan padanya? Kepala pelayan itu berbicara dengan sangat hati-hati. Dia bisa memerintah orang-orang kecil, tetapi dia tidak berani berkata apa-apa di depan orang-orang besar. Wakil Jenderal Liu merupakan orang kuat di alam roh surgawi tingkat keempat, bahkan setara dengan para penguasa beberapa sekte kelas 2. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, tidak mengherankan jika kepala pelayan tidak berani berbicara dengan keras. Ayah. Letnan Jenderal Liu menamparnya dengan punggung tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini, jika aku melihatmu di istana Tuan Kota lagi, kau akan kehilangan nyawamu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan memasuki rumah Tuan Kota. Sekalipun anak ini tidak punya latar belakang, tidakkah kamu melihat kehidupan? Hari ini adalah hari ulang tahun penguasa kota, dan orang-orang berkuasa dari semua pihak datang untuk memberi selamat kepadanya. Beraninya kau mencuri ramuan milik orang lain. Bukankah ini membawa aib bagi seluruh istana Tuan Kota? Lin Sen melangkah masuk dan melihat sekeliling. Rumah penguasa kota dihias dengan sangat indah. Jelas, ulang tahun Tuan Kota Lanao adalah peristiwa besar bagi kota Kixin. Akan tetapi, tahun ini, karena tingkatan putra tunggal Lanao menurun dan ia menderita suatu penyakit tersembunyi, perasaan gembira yang dirasakannya tidak begitu kuat. Sebaliknya, banyak kekuatan tampaknya telah mencium sesuatu dan menyerbu masuk. Semua orang tahu bahwa Lanao hanya memiliki satu putra. Jika aku dapat menyembuhkannya, Lanao pasti berutang budi padaku.
Beberapa meja dan kursi telah didirikan di halaman yang luas, dan banyak pemusik sedang bermain musik dan bernyanyi. Musiknya enak didengar, bahkan mengandung sedikit unsur spiritual, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia setelah mendengarkannya. Lin Sen menemukan tempat untuk duduk, sambil sedikit mengernyit. Dia sedang memikirkan bagaimana dia akan berbicara dengan Lan Ao nanti. Bagaimanapun, Lan Ao memiliki status bangsawan, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendekatinya. Jadi kita hanya bisa menunggu kesempatan itu. Lin Sen melihat ke samping dan benar saja, ada beberapa pria tua berpakaian dokter berdiri di kejauhan. Mereka jelas diundang untuk mentraktir putra satu-satunya penguasa kota. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan memasuki rumah tuan kota. Jubah yang dikenakan oleh pria parubaya di depan itu persis sama dengan jubah yang dikenakan oleh Sun Mingzan sebelumnya, dan jelas bahwa dia berasal dari sekte Tianhua. Ketika lelaki setengah baya ini tiba, banyak pasukan di sekitarnya maju untuk menyambutnya. Haha, Penatua Ning, kamu juga di sini. Seseorang juga bercanda dengan senyum palsu, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, sekte Tianhua Anda membawa Humu ke keluarga Chu untuk berdemonstrasi. Tetapi mereka akhirnya memukuli Anda dengan kejam dan bahkan kehilangan segel Xuanmang. Benarkah itu? Pria parubaya, Penatua Ning, menjadi gelap saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan dingin, kalian, Zhan Jizong, sekelompok jenderal yang kalah, punya keberanian untuk mengolok-olok kami. Zhan Jizong, Lin Sen yang berada jauh, mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini. Sekte Zanji juga merupakan sekte kelas 2. Kekuatannya tidak sekuat sekte Tianhua, dan reputasinya tidak begitu menonjol. Terlihat bahwa kedua sekte tersebut saling tidak menyukai dan saling berkonfrontasi. Memang benar sekte Zanji kami tidak memiliki dana yang cukup seperti milikmu, tetapi kami berkemauan keras. Kami tidak harus tunduk kepada pavilion Dongjian seperti dirimu. Cek-cek, bagaimanapun juga kami adalah sekte peringkat kedua di wilayah Dongyuan. Namun, kami rela mengorbankan reputasi kami hanya untuk menyenangkan pavilion Dongjian. Pria dari sekte Zanji tertawa dan berkata dengan nada sinis. Mencari kemah-teihan, mata Penatua Ning dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tampaknya siap untuk mengambil tindakan. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah kota tujuh hati. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Lan. Tidak bisa melakukannya. Wajah Tetua Ning menjadi pucat, dan dia merasa seperti memiliki kemarahan yang tidak dapat dia keluarkan. Kuncinya adalah Anda tidak dapat membantah perkataan pihak lain. Jadi dia hanya memalingkan kepalanya dan mengabaikan Zhan Jizong. Saat itu, sebagian besar tamu telah tiba. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah emas keluar. Dia memiliki temperamen yang terhormat dan penampilan yang tegas, dan dia berjalan dengan gaya berjalan seekor naga atau harimau, memancarkan aura seorang atasan. Ketika orang-orang melihatnya, mereka merasakan ketakutan yang kuat di hati mereka. Orang ini tidak lain adalah Lan Ao, penguasa kota Kixin. Tuan Lan, haha, Tuan Lan kembali bersemangat. Banyak tamu langsung berdiri dan mengelilinginya, masing-masing dengan senyuman di wajah mereka. Lan Ao mengangguk pelan, kedatanganmu hari ini telah membuat istana Tuan kotaku menjadi megah. Aku telah menyiapkan jamuan kecil, silakan nikmati. Begitu dia selesai berbicara, pelayan datang satu demi satu dan menyajikan anggur dan hidangan ke setiap meja. Lin Sen duduk sendirian di sudut, mengamati segala sesuatu dengan tenang. Dia sedang menunggu, tunggu kesempatan. Sekarang, Lan Ao dikelilingi oleh tamu-tamu terhormat, dan bahkan jika dia mendekatinya, dia tidak akan punya banyak kesempatan untuk mengobrol dengannya. Ning Hezi dari sekte Tianhua datang untuk memberi selamat kepada Tuan Kota Lan dan secara khusus memberikan sepasang ramuan berusia 300 tahun. Penatua Ning menyerahkan hadiah itu dan terkekeh, kudengar Tuan Muda Lan punya penyakit tersembunyi. Ramuan berusia 300 tahun ini punya khasiat penyembuhan. Mungkin akan berguna. Penatua Ning sangatlah bijaksana. Lan Ao mengangguk. Meskipun dia tersenyum, kekhawatiran di matanya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Melihat ini, yang lain juga maju dan memberikan hadiah. Hou Yue dari sekte Zanji memberimu sepotong batu giok berkualitas tinggi. Memegangnya di tanganmu saat berlatih akan membantumu memusatkan pikiran. Pria yang sebelumnya menindas Ning Hezi berjalan maju sambil tersenyum.
Kamar dagang pemburu bintang mempersembahkan kepada Anda 10 toples anggur berusia seabad. Kamar dagang Tianyang memberimu sebotol saripati darah dari binatang iblis alam roh surgawi tingkat kelima. Berbagai hadiah datang silih berganti. Meng Dongsheng dari Paviliun Pedang Timur datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Kota Lan. Dia secara khusus mempersembahkan senjata spiritual tingkat kelima dan pola spiritual tingkat kelima. Pada saat ini, sebuah suara terdengar jelas. Banyak orang di tempat itu menoleh dan melihat ke arah pintu. Meng Dongsheng. Nama ini cukup bergema. Dia dulunya adalah murid yang dilatih dengan sekuat tenaga oleh Sekte Lihuo, dan dia juga merupakan jenius pertama dari Sekte Lihuo yang mencapai tingkat 5 cincin lonceng. Ketika seluruh sekte menaruh harapan padanya, dia malah berbalik melawan mereka sebelum pertempuran dan mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Paviliun Pedang Timur. Tindakan ini secara langsung menyebabkan seluruh sekte Lihuo jatuh dalam keputusasaan. Terutama pemimpin sekte Su Hongyi, yang muntah darah beberapa kali dan hampir pingsan di tempat. Pukulan ini sungguh hebat. Setelah Meng Dongsheng memasuki Paviliun Dongjian, bakatnya menjadi semakin jelas, tetapi di mata banyak orang, dia adalah pengkhianat yang tidak tahu malu. Tetapi, bagaimanapun juga, ini adalah dunia tempat orang menertawakan kemiskinan, tetapi tidak menertawakan prostitusi. Pengkhianatan terhadap Sekte Lihuo membuatnya menjadi murid Zhong Wen, pemimpin Paviliun Dongjian, dan juga memberinya masa depan yang lebih cerah. Sekarang, siapa yang berani menyebutkan masalah ini lagi? Saat ini, Meng Dongsheng adalah seorang jenius yang populer di domain Dongyuan. Tingkat ketiga alam roh surgawi membuatnya tidak kalah kuat dibandingkan beberapa pria kuat yang lebih tua. Meng Dongsheng terlihat berjalan ke arahku perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua yang agak gemuk, mengenakan jubah longgar dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ketika mata semua orang tertuju pada lelaki tua itu, mereka semua terkesiap. Bukankah ini Master Pola Roh tingkat kelima, Master Zhang Lu dari Paviliun Pedang Timur? Apa? Dia Zhang Lu. Beberapa tamu terkejut. Zhang Lu jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh wilayah Dongyuan. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di Paviliun Pedang Timur, dan tidak dapat diminta untuk melakukan masalah sepele. Kali ini, Meng Dongsheng membawa Zhang Lu ke sini, mungkin untuk mengobati penyakit tersembunyi putra satu-satunya Lan Ao, kan? Banyak orang menghela nafas, mengatakan bahwa mereka telah lama mendengar bahwa Paviliun Dongjian ingin memenangkan kota Qixin, tetapi kota Qixin tidak pernah setuju. Kali ini, bahkan Zhang Lu datang untuk merawat putra satu-satunya Lan Ao. Jika dia berhasil, Lan Ao tidak akan punya alasan untuk menolak, kan? Tuan Meng, Tuan Zhang Lu. Ketika Lan Ao melihat Zhang Lu, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Jika Zhang Lu mengambil tindakan, kemungkinan besar putranya akan sembuh. Setelah mendengar bahwa Tuan Muda Kota Wenlan terluka parah, Tuanku secara khusus meminta Tuan Zhang Lu untuk merawat Tuan Muda. Meng Dongsheng tersenyum dan berperilaku sangat pantas. Kalian berdua, silakan duduk. Lan Ao segera mengatur tempat duduk untuk keduanya. Terlihat dia pun sangat gembira dengan kedatangan Zhang Lu. Di kejauhan, Lin Shen sedikit menyipitkan matanya. Zhang Lu adalah master pola spiritual level 5. Jika dia bertindak, penyakitnya mungkin dapat disembuhkan. Jika dia benar-benar menyembuhkanku terlebih dahulu, aku tidak akan bisa bernegosiasi dengan Lan Ao. Jika itu yang terjadi, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagiku. Anakku sedang istirahat sekarang, tidak perlu terburu-buru. Lan Ao tersenyum dan berkata, semua orang datang dari jauh dan telah bekerja keras. Mari kita mulai makannya. Untuk sesaat, suasana menjadi semakin hidup. Semua orang mengangkat gelas mereka dan mendentingkan gelas, menciptakan suasana yang hidup. Lan Ao sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak pernah minum alkohol, tetapi hari ini dia minum beberapa gelas untuk pertama kalinya. Meng Dongsheng tersenyum. Tujuan Paviliun Dongjian mengirim Zhang Lu kali ini sangat jelas. Mereka harus menyembuhkan Tuan Muda keluarga Lan dengan segala cara, agar dapat memenangkan hati Lan Ao dan menjalin kemitraan dengan kota Qixin. Kota Qixin memiliki lokasi geografis yang sangat bagus. Letaknya di pusat domain Dongyuan, dan beberapa rute perdagangan penting melewati tempat ini. Selain itu, kota Qixin memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat dan juga merupakan kota terkenal di domain Dongyuan. Jika kita dapat memenangkannya,
itu akan menjadi hal yang baik untuk Dong Jiange. Lin Sen tidak mengambil sumpitnya. Kakaknya masih koma dan masalahnya belum terselesaikan. Bagaimana dia bisa punya keinginan untuk minum dan makan daging? Melihat suasana makin memanas, Meng Dongsheng perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum acuh tak acuh, hari ini hari yang baik, bagaimana kalau aku memainkan sebuah lagu untuk Tuan Lan sebagai ucapan selamat? Saya mendengar bahwa Meng Dongsheng sangat pandai bermusik dan merupakan ahli di bidang ini. Ya, selain kekuatan tempurnya yang kuat, musik juga merupakan keterampilan yang ia kuasai. Saya mendengar bahwa salah satu musik pianonya memungkinkan beberapa orang untuk menerobos alam. Benarkah itu? Ya, musik pianonya memiliki efek memperkuat energi spiritual. Banyak tamu berdiskusi dengan suara pelan. Silakan. Lan Ao mengangguk. Meng Dongsheng berjalan ke arah Guqin, mengangkat jubahnya, dan perlahan duduk. Temperamen, pada saat ini, tiba-tiba menjadi tidak menentu. Segera setelah itu, Meng Dongsheng meletakkan tangannya di Guqin dan dengan cepat memetik senarnya. Suara piano yang tak ada habisnya itu sangat luas dan megah, bagaikan jajaran pegunungan yang besar dan bergelombang, perlahan-lahan muncul di depan mata setiap orang. Barisan pegunungan itu terbentuk bagaikan naga yang sedang tidur. Ketika Anda berada di dalamnya, Anda akan merasakan bahwa dunia ini luas tak terhingga. Lalu, suara piano itu tiba-tiba berubah dan menjadi tajam. Cahaya yang menyilaukan memancar dari badannya, bagaikan matahari yang terik tergantung di langit. Banyak tamu yang merasa silau dan tak kuasa menahan diri untuk merentangkan tangan ke depan guna menghalangi cahaya tersebut. Seolah-olah ada auman harimau dan naga yang bercampur di dalamnya. Beberapa tamu dengan kemauan lemah sebenarnya memiliki banyak ilusi dalam pikiran mereka saat ini. Cahaya pedang itu beterbangan, cemerlang dan menyilaukan. Niat membunuhnya begitu dahsyat dan tersebar di seluruh angkasa. Di dalam tempat, Lin Sen juga mendengarkan dengan tenang. Namun, alisnya berkerut rapat. Suara piano mengandung kehendak spiritual yang mengerikan, yang bahkan dapat memengaruhi pikiran orang. Meng Dongsheng, sebagai penjinak binatang yang kuat, sebenarnya memiliki kekuatan mental yang kuat. Tampaknya dia menghabiskan banyak waktu berlatih piano pada hari kerja. Berlatih piano adalah untuk melatih kekuatan mental Anda. Hanya orang-orang dengan kekuatan mental kuat yang dapat memainkan musik piano seperti itu. Ketika karya piano itu berakhir, Meng Dongsheng perlahan berdiri, mengangguk dan berkata, biarkan aku menunjukkan permainanku. Tepuk tangan meriah tiba-tiba terdengar di mana-mana. Karya musik ini sungguh agung dan penuh kekuatan batin. Lan Ao tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Kemudian, dia menyesap anggurnya, mengangkat matanya dan berkata, akhir-akhir ini, banyak hal telah terjadi di wilayah Dongyuan. Baru 2 hari yang lalu, keluarga Chu mengadakan turnamen undangan dan banyak jenius yang hadir. Namun, pada akhirnya, kejuaraan itu dimenangkan oleh seorang jenius dari 5 kerajaan. Ketika dia mengatakan hal ini, suasana di seluruh tempat itu menjadi sedikit halus. Si jenius yang memenangkan kejuaraan itu berasal dari Sekte Li Huo. Sebelum pengkhianatannya, Meng Dongsheng juga berasal dari Sekte Li Huo. Mendengar ini, Meng Dongsheng tersenyum dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang ini. Murid dari Sekte Li Huo itu benar-benar mengalahkan sekelompok jenius di kota Lingyu. Bukan hanya itu, tampaknya bahkan Humu dari Sekte Tianhua, dikalahkan olehnya, kan? Sambil berbicara, Meng Dongsheng menoleh dan menatap Ning Hezi. Wajah Ning Hezi tampak agak jelek, dan dia hanya bisa mengangguk, Humu meremehkan lawannya. Seluruh penonton menjadi gempar. Anak dari Sekte Li Huo begitu kuat bahkan Humu bukanlah lawannya. Meng Dongsheng tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, aku juga mengagumi anak itu. Dia lahir di Sekte Li Huo sepertiku, tetapi dia mengambil jalan yang salah. Sungguh menyedihkan. Perkataannya tidak berusaha menyembunyikan pengkhianatannya, sebaliknya, dia tampak cukup bangga akan hal itu. Dalam pandangan Meng Dongsheng, dia bukan pengkhianat. Burung yang bijak memilih pohon yang tepat untuk bertengger. Hal yang sama berlaku bagi diri saya sendiri. Di bawah panggung, ketika Lin Sen melihat adegan ini, sedikit rasa dingin melintas di pupil matanya. Karena dia secara pribadi pernah mendatangi Duan Tianya, Lin Sen membenci penampilan Meng Dongsheng. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan rasa superioritas yang kuat,
seolah-olah dia sedang mengejek kesombongan Duantiannya dengan 72 mahiyat itu. Namun, mereka dulunya adalah kakak dan adik seniornya. Dia tidak hanya menjadi pengkhianat bagi dirinya sendiri, dia juga berbalik dan mengejek para pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka demi sekte tersebut. Orang ini benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang membantahnya. Sebaliknya, semua orang mengangguk setuju. Bahkan Lan Ao, yang telah mengemukakan topik ini sebelumnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Niat awalnya adalah untuk menguji sikap Meng Dongsheng terhadap kejeniusan ini. Tanpa diduga, Meng Dongsheng mengambil alih pembicaraan secara langsung dan kurang ajar. Alih-alih malu, Anda malah bangga. Betapa sialnya Sekte Lihuo karena menaruh semua harapan padanya. Tentu saja, banyak tamu di tempat tersebut adalah orang-orang yang hanya peduli dengan hasil. Meng Dongsheng meninggalkan Sekte Lihuo dan bergabung dengan Paviliun Dongjian. Pilihan ini membuktikan bahwa pilihannya benar. Tidak ada yang perlu dikritik dari orang lain. Orang-orang dari Sekte Lihuo benar-benar gigih. Mereka telah kalah berkali-kali berturut-turut dari kita dan tidak pernah menang sekalipun. Melihat semakin banyak mahiyat tergantung di Duantiannya, mereka pasti menjadi cemas dan mengerahkan semua sumber daya mereka pada satu orang. Beginilah cara mereka menciptakan Lin Sen. Meng Dongsheng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum acuh tak acuh, langkah Sekte Lihuo sama sekali tidak berguna. Itu hanya akan membawa malu bagi dirinya sendiri. Ya, Tuan Meng benar. Saat ini, seluruh wilayah Dongyuan menghormati Paviliun Dongjian sebagai yang paling dihormati. Apa itu Sekte Lihuo? Kuncinya adalah Sekte Lihuo keras kepala dan menolak menyerah meskipun telah jatuh ke titik ini. Jika mereka menolak untuk menyerah, pertempuran akan terus berlanjut. Cepat atau lambat, para jenius Sekte Lihuo akan terbunuh. Banyak tamu yang memuji Meng Dongsheng satu demi satu. Meng Dongsheng menyipitkan matanya sedikit, jelas menikmati perasaan dipuji. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata dengan bangga, sejak awal, Sekte Lihuo seharusnya tidak menentang Paviliun Dongjian. Mereka seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka bahkan tidak melihat kekuatan mereka sendiri dan harus bersikap tangguh. 72 mahiyat yang tergantung di tebing langit yang rusiak adalah bukti terbaiknya. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Terutama sikap arogan Meng Dongsheng membuat Lin Sen yang berada jauh, marah. Dia benar-benar lupa bahwa dia pernah menjadi murid Sekte Lihuo. Dia juga bersumpah kepada Duantiannya bahwa apapun yang terjadi, dia akan membawa kembali jasad saudara-saudaranya di masa depan. Poin pentingnya adalah, selain Meng Dongsheng, segala macam penghinaan yang tak tertahankan dari orang lain juga mulai terdengar satu demi satu. Banyak tamu yang berbicara dan mengolok-olok Sekte Lihuo karena melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Retakan, Lin Sen mengepalkan tangannya, dan kegilaan membunuh yang tak terbayangkan muncul di pupil matanya. Seolah-olah angin dan awan berkumpul pada saat ini, akan membentuk serangan yang mengerikan. Lin Sen, tenanglah. Tuntun merasakan niat membunuhnya dan segera membujuknya, kamu sama sekali bukan tandingannya. Bahkan jika kamu berdiri, kamu akan mencari kematian. Aku tahu, Lin Sen berkata-kata demi kata, tapi aku tidak bisa mentolerir sikapnya. Ini adalah domain Dongyuan. Ini adalah rumah penguasa kota Tujuh Hati. Semua tamu yang hadir adalah tokoh-tokoh terkemuka. Jika aku berdiri dan berteriak, akan sulit bagiku meninggalkan istana raja kota dengan aman. Jika aku menantang Meng Dongsheng, menurutmu berapa besar peluangku untuk menang? Lin Sen menggertakkan giginya, suaranya dingin. Peluang menang. Tuntun tertegun, lalu tersenyum pahit, aura Meng Dongsheng mungkin berada di tingkat ketiga alam roh surgawi. Bahkan jika dibandingkan dengan generasi tua yang kuat, dia tidak kalah. Kamu tidak boleh impulsif. Dengan kata lain, peluang untuk menang sangat kecil. Lin Sen bertanya dengan enggan. Ya, sangat kecil. Tuntun berkata dengan serius, tapi, aku akan mampu melampauinya paling lama dalam sebulan. Selama kamu dipromosikan ke alam roh surgawi dan biarkan aku memahami keterampilan kebangkitan, aku tidak akan takut padanya sama sekali dalam pertempuran langsung. Tuntun mengatakan ini dengan penuh percaya diri. Sekarang Lin Sen berada di tingkat ke-9 alam roh bumi. Masih ada 2 tingkat di alam roh surgawi. Dalam 1 bulan, dia melintasi 2 alam. Bakat ini benar-benar dilebih-lebihkan.
Selama dia bisa mencapai alam roh surgawi, dia pasti bisa mengalahkan Meng Dongsheng. Kebetulan sekali, hanya tersisa 1,5 bulan sebelum pertempuran antara Sekte Li Huo dan Paviliun Dongjian. Tatapan dingin melintas di mata Lin Sen. Sebelumnya, adik perempuan mengirim pesan yang mengatakan bahwa paling lama dalam sebulan, Paviliun Pedang Timur akan mengambil tindakan terhadap tulang pedang di badan adik perempuan. Saya khawatir sebelum pertempuran ini, saya akan memiliki konflik dengan Paviliun Dongjian terlebih dahulu. Menjadi lebih kuat, harus menjadi lebih kuat. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat menghadapi semua ini. Pada saat ini, Meng Dongsheng juga duduk santai dan berbicara serta tertawa dengan Zhang Lu. Jelaslah mereka bertekad untuk mengalahkan Lan Ao. Perjamuan itu pun segera selesai. Meng Dongsheng membawa Zhang Lu dan mengikuti Lan Ao menuju istana dalam. Melihat hal ini, beberapa kekuatan lain yang ingin menguasai Lan Ao pun tampak tak berdaya. Paviliun Dongjian bahkan mengirim Zhang Lu, dan tidak berniat memberi kesempatan pada kekuatan lain. Zhang Lu adalah salah satu dari 3 master pola spiritual teratas di seluruh wilayah Dongyuan. Jika dia saja tidak mampu melakukannya, aku khawatir tidak ada seorang pun di wilayah Dongyuan yang mampu melakukannya. Ayo masuk juga. Lin Sen mengikutinya dari dekat dengan tuntun. Saat memasuki halaman dalam, 2 penjaga mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Sen. Minggir, aku mau masuk untuk mengobati Tuan Muda Lan. Lin Sen melirik mereka berdua dan berkata dengan dingin. Setelah dihentikan oleh pengurus rumah tangga sebelumnya, Lin Sen tahu bahwa dia harus bersikap lebih tegas. Kamu harus sombong. Jika tidak, orang-orang akan memandang rendah Anda. Kedua penjaga itu tercengang. Bukankah dokter yang merawat pasien tadi sudah masuk? Jangan bicara omong kosong. Kalian telah menunda perawatan Tuan Lan. Kalian berdua akan dibunuh tidak peduli berapa banyak kepala yang kalian miliki. Lin Sen mendorong kedua pria itu, mendengus dingin, dan berjalan masuk. Kedua penjaga itu saling memandang dan tidak berani mengejarnya untuk bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, di sebuah kamar di rumah besar itu, seorang pemuda tampan sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Nama anak laki-laki itu adalah Lan Qingfeng, dan dia adalah putra satu-satunya Lan Ao. Dia pucat, bertelanjang dada, dan memiliki 3 luka yang terlihat jelas di dadanya. Lukanya seperti dicakar-cakar yang tajam, bekasnya dalam dan dagingnya terkoyak. Inti masalahnya adalah bekas lukanya telah menyebar ke perut bagian bawah dan benar-benar melukai Dantian. Tidak heran, bahkan dengan sumber daya keuangan istana Tuan Kota, mereka tidak dapat menyembuhkan Lan Qingfeng. Cideranya jauh lebih serius daripada rumor yang beredar. Anakku ada di kamar, silakan masuk, Tuan Zhang Lu. Lan Ao berjalan memasuki halaman. Di belakangnya ada Meng Dongsheng dan Zhang Lu. Pada saat ini, terdengar suara nyaring dari jarak yang tidak jauh, Tuan Lan, saya bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda Anda. Mereka bertiga menoleh dan menatap orang yang datang. Dia seorang pemuda tampan, melangkah ke arahku bagaikan pedang tajam. Dia mengenakan jubah hitam, dan ekspresinya tampak lebih tegas di bawah sinar matahari. Pupil mata Meng Dongsheng sedikit mengecil. Bukankah ini anak laki-laki yang dia lihat di duantiannya sebelumnya? Dia melakukan kontak mata dengannya, dan ada sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Saya tidak salah, itu dia. Siapa kamu? Lan Ao mengerutkan kening, agak tidak senang. Dari mana anak ini berasal? Sekte Li Huo, Lin Sen. Lin Sen berkata dengan bangga, Tuan Kota Lan, Anda bisa membiarkan dia mencoba terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, saya akan melakukannya. Apakah kamu Lin Sen dari Sekte Li Huo? Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Meng Dongsheng. Dia adalah orang pertama di antara ketiganya yang bereaksi. Lan Ao tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Diakah orang yang memenangkan tempat pertama di turnamen undangan keluarga Chu Humu, juga kalah darinya. Dalam sekejap, Lan Ao berpikir banyak dalam benaknya. Untuk apa dia ada di sini? Ya, ini aku. Lin Sen berkata dengan tenang, Meng Dongsheng, sebelumnya kamu tanpa malu-malu mengkritik Sekte Li Huo dan saudara-saudara yang berkorban demi sekte tersebut. Perilaku ini benar-benar konyol. Meskipun mereka tidak kuat, mereka 10.000 kali lebih baik darimu dalam hal karakter. Meng Dongsheng tertawa, wah, apakah kamu punya kualifikasi untuk menunjuk jari di depanku?
Masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum pertempuran antara kedua sekte. Perhitungan di antara kita akan diselesaikan pada hari pertempuran. Lin Sen menarik kembali pandangannya dan berkata dengan dingin, jika saat itu tiba, aku akan secara pribadi membunuhmu, si pengkhianat, di depan lebih dari 70 saudara di Duan Tianya. Haha, menarik. Meng Dongsheng tertawa. Dengan tingkat kultivasimu di alam roh bumi, kau berani menantangku. Belum lagi memberimu waktu sebulan, bahkan jika aku memberimu waktu setahun atau 10 tahun, apa gunanya? Jarak antara kau dan aku seperti bintang dan bulan yang terang. Baiklah, karena kau ingin Mahtei di Duan Tianya, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Sen dan Lan Ao saling memandang dengan mata murni. Kali ini aku datang ke sini untuk mengobati Tuan Lan. Apa yang tidak bisa disembuhkannya, aku bisa. Lan Ao terkejut. Mata pemuda itu tulus. Sayang sekali di usianya, berapa banyak trik yang bisa dia lakukan. Begitu banyak dokter terkenal yang tidak berdaya, mengapa dia begitu percaya diri? Zhang Lu mensibir, mungkinkah kamu juga seorang ahli pola roh? Tidak, kalau begitu, kamu ahli dalam bidang pengobatan. Juga tidak, haha, kamu bukanlah seorang ahli pola roh atau ahli dalam pengobatan, dan kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Zhang Lu mensibir, Tuan Kota Lan, rumah Tuan Kotamu seharusnya dijaga lebih ketat, sehingga tidak seorang pun bisa masuk. Sudah kubilang, aku hanya akan bertindak jika kau tidak bisa menyembuhkannya. Karena kau benar-benar yakin bisa berhasil, kau tidak keberatan aku mengawasimu dari samping, kan? Lin Sen mengangkat alisnya. Baiklah, karena kamu ingin memperluas wawasanmu, aku akan membiarkanmu menonton dari samping. Zhang Lu melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Melihat Zhang Lu mengatakan ini, Lan Ao mengangguk dan memberi isyarat kepada Lin Sen bahwa dia bisa masuk dan menonton. Mereka berempat berjalan memasuki kamar dan mata mereka melirik Lan Qingfeng yang terbaring di tempat tidur. Mendesis. Lin Sen terkejut dan segera berkomunikasi dengan Tuntun melalui pikirannya. Dia terluka parah, apakah kamu yakin? Jangan khawatir, selama dia masih bernapas, aku bisa menyembuhkannya. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku disebut pohon Hongmeng kuno? Tuntun tampak bangga dan tidak khawatir sama sekali. Zhang Lu melangkah maju, dan setelah menyelidiki dengan saksama, dia mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Lan, luka-luka Tuan muda Anda cukup serius. Jika saya tidak salah, dia pasti telah dibunuh oleh monster yang ganas. Monster ini memiliki racun di cakarnya. Tidak hanya itu, monster itu juga melukai dantiannya. Meskipun tidak hancur sepenuhnya, energi spiritualnya terus-menerus bocor keluar. Itulah sebabnya, wilayahnya sendiri akan turun. Ya, Lan Ao menghela napas, tampak khawatir, aku sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Tolong bantu aku, Tuan. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Zhang Lu awalnya penuh percaya diri, tetapi setelah melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Cedera Lan Qingfeng jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Desir, Zhang Lu mengulurkan jarinya dan menggambar cahaya di udara. Secara bertahap muncul urat nadi pola spiritual tingkat keempat. Pertama-tama aku akan menggunakan pola penghilang racun, untuk melarutkan racun dalam badannya, lalu mengukir pola hujan yang lembut dan anggun, untuk memperbaiki semua luka di badannya. Namun, luka di dantiannya terlalu parah. Aku hanya bisa mencoba, dan aku tidak berani menjamin keberhasilan. Zhang Lu berkata dengan suara yang dalam, dan saat berikutnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Cahaya spiritual yang kuat meledak, dan pola penangkal racun secara bertahap mengembun menjadi bentuk di kehampaan. Lagi pula, Zhang Lu adalah ahli pola spiritual tingkat kelima, dan mengukir pola spiritual tingkat keempat bukanlah hal yang sulit baginya. Berdengung, Zhang Lu membalik pergelangan tangannya, menjentikkan jarinya, dan melapisi dada Lan Qingfeng dengan tanda anti racun. Garis-garis tersebut menyebar ke segala arah, mengalir melalui meridian, dan disuntikkan ke dantian. Cahayanya bersinar, suasana di ruangan itu sunyi senyap. Lan Ao mengepalkan tangannya dan menatap gugup ke arah putranya di tempat tidur. Suasananya sungguh menyedihkan. Zhang Lu adalah harapan terakhir. Jika Zhang Lu saja tidak bisa disembuhkan, maka Lan Qingfeng akan menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Mendesis, mendesis, mendesis.
Tanda anti racun, melarutkan racun dan menimbulkan sedikit suara. Zhang Lu mengulurkan tangannya yang lain dan menggambar pola spiritual lain di udara. Ini adalah pola spiritual tingkat kelima, pola angin musim semi berubah menjadi hujan. Begitu, pola angin musim semi dan hujan ini diaktifkan, ia dapat memperbaiki semua cedera di badan, seperti halnya hujan musim semi yang hangat yang turun perlahan. Selama cederanya tidak terlalu membandel, hampir dapat disembuhkan. Seiring berjalannya waktu, butiran-butiran keringat muncul di dahi Zhang Lu, dan kecepatan mengukir tangannya pun menjadi semakin cepat. Akhirnya, efek dari pola anti racun telah habis, dan pada saat kritis ini Zhang Lu menyuntikkan pola angin musim semi dan hujan ke dalam dantian Lan Qingfeng. Lan Qingfeng mengeluarkan erangan kesakitan, wajahnya tampak sedikit jelek. Namun tak lama kemudian, kerutan di dahinya perlahan mengendur. Meskipun prosesnya agak merepotkan, tetapi dengan pola angin musim semi dan hujan milikku, luka apapun akan dapat disembuhkan. Zhang Lu perlahan menarik tangannya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Selanjutnya, kamu hanya perlu beristirahat selama beberapa hari. Begitu, pola angin musim semi dan hujan memperbaiki dantianmu, semuanya akan beres. Mendengar ini, Lan Ao yang awalnya khawatir, tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, Lan Ao akan selalu mengingat kebaikan Tuan Zhang Lu. Lan Ao mendesah pelan dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa dengan melakukan hal ini, dia berutang budi besar kepada seseorang. Selanjutnya, jika Paviliun Dongjian mengirimkan undangan lagi, tidak akan ada cara baginya untuk menghindarinya. Cek, beraninya kau membuat pernyataan gegabah seperti itu dengan kemampuan yang pas-pasan seperti itu. Pada saat ini, Lin Shen mensibir di bahunya, meskipun aku tidak mengerti pola spiritual, luka yang dideritanya jelas sangat parah. Kurasa itu pasti monster yang setidaknya berada di atas level kelima alam roh surgawi, kan? Wajah Lan Ao berubah saat mendengar ini. Ada ketidakpercayaan di matanya. Jika itu beberapa hari yang lalu, pola spiritual tingkat kelima masih akan efektif. Tetapi sekarang, racunnya telah menyerang meridian dantian dan jantung, dan itu bukan sesuatu yang dapat diselesaikan oleh pola spiritual tingkat kelima belaka. Tuntun mengucapkan kata demi kata, kecuali jika kau membangun kembali badannya, atau menemukan pola spiritual tingkat ke-6 dalam waktu 1 jam, jika tidak, bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Seperti yang kukatakan, Tuntun tidak mengerti pola spiritual, tapi dia berpengetahuan luas dan mengerti bahwa luka-luka ini jelas bukan disebabkan oleh monster biasa. Makin kuat monsternya, makin kuat racunnya. Begitu pula, semakin cepat membutuhkan perawatan. Dasar lelaki berambut hijau, apa hakmu mempertanyakan pencapaianku dalam pola-pola spiritual? Zhang Lu berteriak dingin, aku mengizinkanmu masuk untuk mengamati sebelumnya karena aku memberimu muka. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki keberanian untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu di sini. Aku adalah salah satu dari 3 ahli pola spiritual teratas di seluruh domain Dongyuan, dan kamu memiliki keberanian untuk memberiku nasihat. Ekspresi ngeri tiba-tiba melintas di mata Lan Ao. Dugaan Tuntun sepenuhnya benar. Orang yang melukai Lan Qingfeng memang seekor binatang iblis di alam roh surgawi tingkat kelima. Tapi kuncinya adalah, jika aku tidak memberitahunya, bagaimana dia bisa menebaknya? Lan Ao pasti tidak akan percaya bahwa seseorang dengan kemampuan pengamatan dan wawasan yang mengerikan seperti itu tidak mempunyai beberapa kemampuan khusus. Kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi kamu punya banyak mulut. Meng Dongsheng juga mengungkapkan cibiran, jika kamu ingin pamer di sini, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu berhasil. Tidak percaya, Tuntun menatapnya dengan pandangan menghina. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Tidak usah bertaruh. 3, 2, 1. Sebelum dia selesai berbicara, Lan Qingfeng di tempat tidur tiba-tiba menggerakkan badannya dan tampak sangat kesakitan. Benar-benar ada darah hitam mengalir keluar dari perut bagian bawah, sungguh mengejutkan. Darahnya mengandung racun dan mengeluarkan suara mendesis. Kemanapun ia lewat, bahkan kulit yang awalnya utuh pun mulai membusuk. Bagaimana racun ini bisa begitu kuat? Zhang Lu berteriak ketika melihat pemandangan ini. Dia menggertakkan giginya, agak enggan, dan mulai mengukir pola spiritual itu lagi. Berdengung, pola spiritual yang mendalam terbentuk di tangannya, yang lebih indah dari pola penangkal racun sebelumnya.
Ketika pola spiritual itu jatuh, Lan Qingfeng tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Darah ini memiliki bau amis yang menyengat di wajah. Wajah semua orang berubah drastis. Keringat dingin muncul di dahi Zhang Lu. Dia mengeluarkan pola spiritual tingkat kelima dari cincin itu dan mengaktifkannya. Tanpa diduga, gejala Lan Qingfeng tidak hanya tidak membaik, tetapi malah menjadi lebih serius. Qingfeng, hati Lan Ao menjadi tegang. Melihat Zhang Lu yang panik, sudut mulutnya berkedut sedikit. Tuan Zhang Lu, berhentilah sejenak, mungkin, pola spiritual tidak terlalu efektif untuk menghilangkan racun. Biar aku coba lagi, Zhang Lu berkata dengan kaku. Sebelum dia datang, dia berjanji pada Zhong Wen bahwa dia akan mampu menyembuhkan Lan Qingfeng. Lagi pula, Lan Ao sangat kuat dan tidak jauh lebih buruk dari Zhong Wen. Dong Jiange benar-benar ingin memenangkannya. Oleh karena itu, langkah ini sangat penting. Zhang Luxin mengambil keputusan dan mengirimkan dua pola spiritual berturut-turut, menyegel meridian jantung Lan Qingfeng. Tepat saat dia hendak menggunakan pola spiritual untuk melanjutkan pengobatan, mata Lan Qingfeng tiba-tiba terbuka. Sakit, sakit sekali. Lan Qingfeng berteriak kesakitan, suaranya serak. Lan Ao tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Energi spiritual di telapak tangannya memadat, dan dia menarik Zhang Lu menjauh, sambil menggertakkan giginya. Apa yang terjadi? Meng Dongsheng tampak terkejut dan bingung, dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajah Zhang Lu memucat, Tuan Lan, luka tuan mudamu begitu parah, aku meremehkan tingkat keseriusan racunnya. Wajah Meng Dongsheng berubah setelah mendengar ini. Bukankah ini berarti Zhang Lu tidak berdaya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tatapan membunuh terpancar di mata Lan Ao. Pola spiritual tingkat kelima ini disebut pola penjaga kehidupan, dan pola ini dapat memperpanjang hidup Anda untuk jangka waktu tertentu. Tuan Kota Lan, silakan manfaatkan waktu ini untuk mencari bantuan dari orang lain. Zhang Lu menggertakkan giginya, mengeluarkan pola spiritual tingkat kelima lainnya dan meletakkannya di atas meja, lalu menarik Meng Dongsheng keluar. Tuan Zhang Lu, apakah kita akan pergi begitu saja? Meng Dongsheng tercengang. Dia datang ke sini untuk memberi selamat, tetapi dia ingin memenangkan kota Qixin. Pada akhirnya, dia pergi begitu saja dalam keadaan malu. Jika kita tidak pergi, apa yang bisa kita lakukan? Dahi Zhang Lu penuh dengan urat biru. Racun Lan Qingfeng sudah memasuki meridian jantungnya. Bahkan dengan pola penekan kehidupan, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Jika kita tidak pergi, Lan Ao akan marah dan kita semua akan mati. Tidak bisa disembuhkan. Meng Dongsheng masih memiliki harapan. Kali ini, jika aku dapat mengerjakan tugasku dengan baik, tuanku pasti akan memberiku hadiah yang baik. Namun, dia mengacaukan segalanya. Zhang Lu mengumpat sambil berjalan, penyakit ini tidak dapat disembuhkan kecuali kita dapat mengundang seorang ahli pola spiritual tingkat 6 dalam waktu 3 hari. Jangan bercanda, tidak ada ahli pola spiritual tingkat 6 di seluruh wilayah Dongyuan, bagaimana kita dapat menemukannya? Jika aku tahu bahwa penyembuhannya sangat sulit, aku tidak akan datang. Kau telah menyia-nyiakan 2 pola spiritual tingkat 5 milikku. Itu adalah pola spiritual tingkat 5. Pipi Zhang Lu berkedut saat dia berbicara. Aku merasa sangat patah hati sampai tidak bisa bernapas. Terutama pola penekan kehidupan, yang sangat berharga dalam dirinya sendiri. Bahkan saya menghabiskan waktu lama untuk mengukirnya dengan sukses. Demi membeli bahan-bahan untuk tanda penekan kehidupan ini, dia hampir menghabiskan seluruh sumber daya kultivasinya. Bagaimana mungkin aku tidak merasa sedih jika aku memberikannya begitu saja? Meng Dongsheng sedikit mengernyit, jika bahkan sang guru tidak bisa berbuat apa-apa, maka anak itu, tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kami tidak menyembuhkannya, kami juga meninggalkan pola penekan kehidupan, jadi kami telah melakukan yang terbaik. Tetapi jika Lin Shen bertindak gegabah, jika dia tidak bisa menyembuhkannya, Lan Ao pasti akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Meng Dongsheng menampakkan sedikit kegembiraan. Bocah ini berusaha keras untuk memenangkan hati Lan Ao, tapi dia bahkan tidak mau buang air kecil untuk melihat dirinya sendiri. Apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu? Di dalam ruangan, Lan Qingfeng muntah darah berulang kali, dan seluruh tempat dipenuhi bau amis. Rasanya seperti dagingnya telah membusuk. Lan Qingfeng membuka matanya dan berkata dengan suara serak,
Ayah, aku merasa sangat tidak nyaman. Mata harimau Lan Ao dipenuhi air mata. Dia segera menyeka darah beracun dari badan Lan Qingfeng. Sambil menyekanya, dia menggertakkan giginya dan menghiburnya. Qingfeng, bersabarlah sedikit lagi, ayah akan menemukan caranya. Saat dia berkata demikian, Lan Ao hendak mengaktifkan pola penekan kehidupan di tangannya. Lagi pula, tanda penjaga kehidupan adalah tanda spiritual tingkat kelima, yang pasti dapat memperpanjang hidup Lan Qingfeng untuk jangka waktu tertentu. Saya hanya memiliki seorang putra. Tak peduli apapun, bahkan jika itu mengorbankan segalanya, aku harus menyelamatkan hidupnya. Tuntun mengambil inisiatif untuk maju dan menyambar tanda penekan kehidupan. Dia berkata dengan tenang, benda ini tidak berguna baginya. Jika kamu ingin menyelamatkannya, dengarkan saja aku. Kamu punya cara. Lan Ao menatap Tuntun seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat. Dia tampak lebih gugup daripada sebelumnya, bahkan napasnya sedikit bergetar. Sepasang mata dipenuhi rasa cemas dan gelisah. Meskipun dia pandai menggunakan racun, dia tidak punya cara untuk menyembuhkan racun di badan putranya. Mungkin, tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia daripada ini. Apa gunanya punya skill racun ini? Tentu saja aku punya caranya. Tuntun dengan tenang menyerahkan tanda kehidupan kepada Lin Sen, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku punya cara untuk menyelamatkannya, tetapi kamu tidak percaya padaku dan bersikeras membiarkan orang tua itu mencoba. Sekarang situasinya bahkan lebih buruk. Lan Ao sangat cemas saat mendengarnya, tolong selamatkan anakku. Tidak peduli di level berapa dia sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Beberapa waktu lalu, Lan Ao menggunakan pengetahuannya tentang keterampilan racun untuk membantu Lan Qingfeng melakukan detoksifikasi. Akibatnya, situasinya makin buruk. Jelaslah bahwa racun yang ia konsumsi tidak biasa. Melihat bahwa benar-benar tidak ada jalan lain, Lan Ao hanya bisa mengalihkan pandangannya ke dunia luar. Dia ingin pergi ke Dongjiange untuk mengundang guru Zhang Lu setelah perjamuan. Tanpa diduga, Zhong Wen berinisiatif meminta Zhang Lu datang dan merawat Lan Qingfeng, tetapi akhir ini, sungguh tidak ada yang menyangka. Zhang Lu tidak hanya gagal meringankan gejalanya, tetapi malah merangsang racun yang terakumulasi dalam badan. Sekarang racunnya sudah masuk ke jantung dan situasinya kritis. Lan Ao benar-benar tidak punya pilihan lain selain menaruh semua harapannya pada Tuntun. Bukannya tidak mungkin bagiku untuk membantu, tapi tergantung seberapa besar kau bersedia membayar untuk putramu. Tuntun tidak terlalu tinggi, tapi dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan nada merendahkan. Terutama sepasang matanya yang kecil, yang sedikit menyipit, mencoba menciptakan aura seorang master yang mandiri pada dunia dan tersembunyi dari dunia. Lan Ao tercengang. Dia menyadari bahwa pihak lain sedang merundingkan persyaratan dengannya. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan memandang orang lain. Tetapi saat ini, tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menerimanya. Saya setuju dengan syarat apapun. Tolong bantu anak saya. Lan Ao mengepalkan tangannya, yang dianggap sebagai sikap terendah yang dapat dia tunjukkan. Yah, melihat sikapmu, itu tidak buruk. Tuntun mengangguk, tetapi sebelum dia bisa selesai pamer, dia ditangkap oleh Lin Sen. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Menyelamatkan orang lebih dulu, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Setelah berkata demikian, Lin Sen menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum kecut, Tuan Kota Lan, binatang hantu milikku hanya sedikit banyak bicara, jangan tersinggung. Lin Sen, beraninya kau mengatakan bahwa aku orang yang banyak bicara. Diamlah, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Lan Ao tertegun dan melambaikan tangannya berulang kali, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Selama anakku bisa disembuhkan, masuk akal untuk mengajukan beberapa syarat. Dia benar-benar bingung dalam hatinya. Lan Ao belum pernah melihat binatang buas berdebat dengan tuannya seperti ini sebelumnya. Silakan menunggu di luar ruangan, Tuan Kota. Lin Sen berkata dengan suara yang dalam, hasilnya akan jelas dalam 1 jam. Lan Ao awalnya enggan, tetapi setelah berpikir hati-hati selama beberapa saat, dia mengangguk, oke. Situasi saat ini berada di luar kendalinya. Lan Ao hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap dia benar-benar punya solusi. Melihat Lan Ao meninggalkan ruangan, Lin Sen akhirnya menghela napas lega. Ia melambaikan tangannya,
Tuntun, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan selamatkan orang-orang. Tuntun sedikit geram, saya sudah bernegosiasi dengannya, dan Anda tiba-tiba datang dan mengganggu saya. Saya tidak ingin menyelamatkan muka saya. Baiklah, ini hanya sedikit konsumsi. Lupakan saja, aku akan mengisinya kembali. Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuntun tampak tidak menghargai, itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau tahu berapa yang harus kubayar. Jangan menasihati orang lain untuk bersikap baik tanpa mengalami penderitaan mereka. Tidak ada empati di dunia ini. Hanya orang yang tahu dingin dan hangat sendiri. Kecuali jika pisau itu ditusukkan ke dirinya sendiri, kau tidak akan pernah tahu rasa sakitnya. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Aku akan memberimu 104 batu giok roh berpola. Lin Sen sangat tidak sabar. Apa, sudah kubilang kamu gemuk dan kehabisan napas. Kesepakatan. Dia mengangguk ragu-ragu seperti anak ayam yang mematuk nasi. Lin Sen, benar saja, rasanya masih sama seperti dulu. Tuntun berjalan ke arah Lan Qingfeng dan mendengus dingin, wah, meskipun fisik ini jauh lebih rendah daripada badan 10.000 pohon, itu juga merupakan fisik khusus yang sangat kuat. Kamu benar-benar beruntung. Begitu dia selesai berbicara, lengan Tuntun langsung berubah menjadi tanaman merambat dan menusuk meridian Lan Qingfeng. Engah, engah, engah. Tanaman merambat itu menembus puluhan meridian dalam sekejap. Ada satu lagi yang menembus langsung ke dantian. Pupil mata Lan Qingfeng mengerut hebat, mulutnya terbuka lebar, dan dia terengah-engah dengan gila. Nyeri, nyeri, nyeri. Rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan. Tetapi dia sangat sadar dan memperhatikan, puluhan tanaman merambat menusuk seluruh badannya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Selanjutnya, saya akan mengalirkan energi kehidupan ke badanmu. Dengan senyum cabul, gelombang di badannya meledak dan terus-menerus disuntikkan ke badan orang lain. Nafas kehidupan yang kaya dan luas tampaknya membawa musim semi ke segala sesuatu. Bahkan bau amis di ruangan itu pun sedikit hilang. Pupil mata Lan Qingfeng berkontraksi lagi. Dia merasa seolah-olah banyak sekali energi kehidupan yang besar disuntikkan ke dalam badannya. Segala rasa sakit sebelumnya terhapus, dan digantikan oleh rasa nyaman, seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Seiring berjalannya waktu, luka di sekujur badan Lan Qingfeng berangsur-angsur sembuh. Racun-racun dalam meridian badan langsung disebarkan oleh energi vital. Wajah Lan Qingfeng menjadi semakin merah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Tuntun menarik tangannya. Jelas saja dia terlalu kelelahan. Anak ini memiliki fisik yang cukup bagus, dan transformasinya sangat berhasil. Tuntun tampak lemah, aku menggunakan campuran 7 jenis energi kehidupan untuk menciptakan badan 7 elemen ini. Aku sangat lelah. Jangan pernah biarkan aku melakukan hal seperti ini lagi. Tidak peduli berapa banyak batu giok roh yang kau berikan padaku, aku tidak akan melakukannya. Setelah berkata demikian, ia pun terjatuh dan tertidur lelap. Adapun Lan Qingfeng yang terbaring di tempat tidur, semua lukanya telah sembuh. Bukan hanya itu saja, bahkan wilayah yang semula runtuh pun dipulihkan kembali. Tuan Lan, Anda bisa masuk. Lin Sen menempatkan Tuntun ke dalam ruang ilusi. Pada saat ini, ia benar-benar butuh istirahat yang cukup. Ledakan. Pintu didorong terbuka dan Lan Ao masuk dengan ekspresi gugup di wajahnya. Selama jam ini, dia mondar-mandir di luar, wajahnya penuh kecemasan. Rasanya hari-hari berlalu begitu lambat. Setelah mendengar kata-kata Lin Sen, dia segera bergegas masuk. Berbaring di tempat tidur, Lan Qingfeng tidak lagi memiliki racun yang terkumpul di badannya dan wajahnya tampak kemerahan. Terlebih lagi, napasnya teratur dan dia jelas tertidur. Lan Ao menyuntikkan sebagian energi spiritualnya ke badan Lan Qingfeng. Setelah beberapa saat menyelidiki, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berkata dengan tak percaya, ini, bentuk badan ini. Bagaimanapun juga, Lan Ao adalah seorang pendekar kuat di alam roh surgawi tingkat kelima, dan dia dapat langsung merasakan perubahan pada putranya. Apakah dia telah membangkitkan bentuk badan yang spesial? Tidak, itu tidak mungkin. Badan yang istimewa bukanlah kubis yang dijual di jalan, bagaimana bisa dibangkitkan begitu saja? Saya menggunakan metode rahasia untuk memberinya bentuk badan yang istimewa. Peningkatan yang dibawa oleh bentuk badan istimewa inilah yang menyembuhkan semua lukaannya dan menghilangkan racunnya.
Mulai sekarang, kultivasinya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi kekuatannya juga akan meningkat pesat. Lin Sen menjelaskan dengan serius. Fisik yang istimewa. Lan Ao terkesiap. Setelah terdiam sejenak, ia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, Tuan, karena telah memberikan kesempatan ini kepada anak saya. Bagaimana bisa bentuk badan yang istimewa diberikan begitu saja kepada seseorang? Pemuda ini pasti memiliki status yang luar biasa. Atau, memiliki peluang besar dan keberuntungan besar. Setelah keterkejutan singkat, Lan Ao juga merasakan kejutan yang mendalam. Ia pun menyadari bahwa pemuda ini pasti mempunyai kesempatan dan rejeki yang luar biasa. Fisik yang istimewa selalu menjadi sesuatu yang dikejar oleh para jenius. Barang siapa yang mampu memilikinya, niscaya akan memperoleh kelancaran dalam kultivasinya. Lan Ao tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari putranya juga akan dianugerahi bentuk badan yang istimewa. Tuan Lan, tidak perlu bersikap seperti ini. Lin Sen melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata terus terang, sejujurnya, Tuan Kota, saya datang ke sini dengan suatu tujuan. Saya tidak akan menyembunyikannya, juga tidak akan menyangkalnya. Saya ingin meminta bantuan Anda. Mendengar ini, Lan Ao langsung merasa bahwa Lin Sen memang berpikiran terbuka. Baik saat berbicara maupun saat melakukan sesuatu, dia sangat tulus dan memberikan perasaan yang sangat tulus kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, Lan Ao telah dibujuk oleh banyak orang dan dijanjikan berbagai keuntungan. Hatinya telah lama mahtei rasa. Bahkan Zhong Wen, yang telah belajar cara menggunakan racun darinya selama beberapa waktu, ingin mengandalkan hubungan guru-murid ini untuk memenangkannya atas nama Paviliun Dongjian. Ia tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali ia berkomunikasi secara terbuka dengan seseorang. Jika kamu butuh bantuanku, katakan saja padaku. Lan Ao memiliki kesan yang baik terhadap Lin Sen. Dia tetap tenang sejak awal ketika dia dipermalukan oleh Meng Dongsheng. Saat itu, dia jelas-jelas yakin akan kemenangan, tetapi dia tidak tetap rendah hati atau sombong. Ia mengambil alih hanya setelah Zhang Lu menyatakan kegagalan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membanggakan betapa kuatnya dirinya, tetapi langsung menyelesaikan masalahnya. Lin Sen sudah pasti anak kesayangan surga yang punya banyak peluang besar. Lagi pula, hati sudah sampai pada titik tenang. Tuan Lan, mari kita keluar dan bicara. Lin Sen menahan ekspresinya dan menjadi lebih serius. Lan Ao membawa Lin Sen ke halaman luar dan memerintahkan para pelayan untuk membawakan kue dan teh. Kemudian, dia bertanya dengan serius, Lin Sen, kamu telah menyelamatkan putraku dan menjadi dermawan keluarga Lan. Apapun permintaanmu, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolaknya. Lin Sen mengangguk. Inilah efek yang diinginkannya. Kalau dari awal aku meminta terlalu banyak dan menuntut ini itu, Lan Ao pasti tidak akan memberi kesan yang baik padaku. Akan lebih baik melakukan semua ini dengan baik dan kemudian berbicara dengan Lan Ao nanti. Mengingat karakter dan kepribadiannya, seharusnya mustahil baginya untuk menolak. Sebelumnya, aku ingin bertanya, apakah pemimpin Paviliun Pedang Timur, Zhong Wen, belajar cara menggunakan racun dari Tuan Kota Lan? Lin Sen tampak serius dan bertekad. Itu benar. Lan Ao mengangguk, tampak sedikit bingung. Tapi itu sudah lama sekali. Kenapa kamu menanyakan ini? Saat itu, Lan Ao memang setengah guru Zhong Wen. Namun, keduanya jarang berinteraksi satu sama lain setelahnya. Baru setelah kota Qixin dan Paviliun Dongjian menjadi terkenal, Zhong Wen ingin menggunakan persahabatan lama mereka untuk memenangkan hati Lan Ao. Namun, Lan Ao tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Adikku terlahir dengan tulang pedang. Ketika Zhong Wen berkelana ke 5 kerajaan, dia menemukan bakat adikku. Dia menanam racun dingin ke dalam badan adikku dan menggunakan badan adikku untuk memelihara tulang pedang. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan tulang pedang akan segera matang. Adikku telah disiksa oleh racun dingin dan pingsan. Jika racun dingin tidak dapat dihilangkan dalam waktu 3 hari, adikku akan pingsan sepenuhnya dan tidak akan pernah bangun lagi. Lin Sen mengatakan ini hampir sambil menggertakkan gigi. Terutama dari matanya, ada niat membunuh yang kuat. Bagaikan 2 cahaya pedang penuh niat membunuh yang menusuk ke dalam kehampaan. Lan Ao terkejut dan berkata, Zhong Wen benar-benar menanamkan racun dingin ke dalam badan adikmu, bagaimana dia bisa melakukannya?
Cara ini benar-benar terlalu kejam, dan dia bisa melakukan hal seperti itu dengan hati nurani yang bersih. Putranya Zhongzhen adalah seorang jenius dalam menjinakkan binatang buas, tetapi Zhong Wen tidak merasa puas. Dia ingin mencangkok tulang pedang ke badan Zhongzhen sehingga dia dapat mencapai puncak dalam menjinakkan binatang buas dan ilmu pedang. Mata Lin Shen dipenuhi kebencian yang meledak dengan gila-gilaan. Itu adalah kebencian yang tak terlukiskan. Sedangkan untuk racun dingin, aku bisa menyembuhkannya. Lan Ao merenung sejenak dan berkata, namun, akan butuh waktu untuk sampai ke tanah 5 negara dari sini. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lan Ao, Lin Shen akhirnya melepaskan batu besar di hatinya. Ia masih berpikir, jika Lan Ao saja tidak berdaya, apa yang dapat ia lakukan? Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Beri aku waktu setengah jam. Setelah aku menyampaikan instruksi, aku akan pergi ke negeri 5 negara bersamamu. Lan Ao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri dan berjalan keluar halaman. Dia memanfaatkan waktu berikut untuk segera mengatur segala sesuatunya, lalu meminta pelayannya menyiapkan kuda roh api yang sangat cepat. Ini adalah binatang iblis yang kuat dari alam roh surgawi, dengan surai merah di sekujur badannya. Saat berlari kencang, panasnya seperti api. Ayo pergi. Lan Ao menaiki kuda roh api dan memberi isyarat kepada Lin Shen untuk ikut naik. Kuda roh api ini memiliki punggung yang lebar, yang lebih dari cukup untuk diduduki 2 orang. Wah, Lan Ao mencambuk kuda roh api itu, yang langsung menjerit kegirangan dan berlari kencang dengan kecepatan penuh. Karena kecepatannya yang tinggi, bahkan pemandangan di sekitarnya pun menjadi kabur. Kecepatan binatang iblis di alam roh surgawi sungguh mengerikan. Sekte Li Huo, Su Yuwei tampak tenang dan kalem. Dia berdiri di samping tempat tidur, memperhatikan setiap ekspresi Lin Ninger setiap saat. Lin Ninger meringkuk di tempat tidur, seluruh badannya gemetar. Udara dingin naik dari badannya, membentuk warna biru samar di kehampaan. Dinginnya begitu kuat bahkan seluruh dinding ruangan tertutup lapisan tipis es. 2 hari telah berlalu sejak jantung Lin Ninger diserang oleh racun dingin. Su Yuwei tidak beristirahat sejenak, takut kalau terjadi sesuatu pada Lin Ninger. Ketika Lin Shen pergi, hubungan Su Yuwei dan Lin Ninger menjadi semakin baik. Su Yuwei memiliki kepribadian yang agak dingin dan tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Namun di depan Lin Ninger, dia masih berbicara lebih banyak dari biasanya. Mereka berdua telah menjadi teman baik dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, Su Yuwei tidak ingin Lin Ninger menderita celaka dengan cara apapun. Ledakan. Tepat pada saat itu, pintu halaman didorong terbuka. Seorang murid berlari ke pintu dengan panik dan berteriak serak, "Adik junior, ini buruk." Sekelompok orang datang dari wilayah Dongyuan. Mereka mengaku dari Sekte Tianhua. Begitu mereka tiba, mereka mengancam akan tinggal di sekte kami dan meminta kami untuk memberi tempat bagi mereka. Salah satu murid kami mengeluh beberapa patah kata dan langsung disingkirkan oleh mereka. Sekte Tianhua. Tatapan dingin tiba-tiba melintas di mata indah Su Yuwei. Dia melirik Lin Ninger dan menemukan bahwa kondisinya relatif stabil. Su Yuwei ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan pola spiritual tingkat keempat dari cincinnya, mengaktifkannya, dan meletakkannya di sampingnya. Pola spiritual ini dapat menjaga suhu badan Lin Ninger, sehingga dia dapat tetap aktif dan mencegah racun dingin terus menyerangnya. Setelah melakukan semua ini, Su Yuwei segera keluar dari ruangan. Sekte Tianhua, mengapa kamu datang ke sekte kami? Dia mengerutkan kening perlahan. Murid itu tampak gugup, aku juga tidak tahu. Kuncinya adalah mereka terlalu sombong dan tidak akan menoleransi pertanyaan dari orang lain. Beberapa tetua telah bergegas datang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Singkatnya, situasinya sangat buruk. Di mana pemimpin sekte itu? Su Yuwei bertanya dengan dingin, bibir merahnya sedikit terbuka. Pemimpin sekte sedang keluar, jadi aku hanya bisa datang dan meminta bantuan, Suster Junior. Murid itu tampak cemas. Ngomong-ngomong, adik junior, cepatlah ke sana. Aku khawatir kalau kita terlambat, keadaan akan menjadi tidak bisa diubah lagi. Su Yuwei sedikit khawatir tentang Lin Ninger. Tetapi ayahku tidak ada di sini, dan sebagai jenius nomor 1 di 5 kerajaan, aku harus pergi dan melihatnya. Setelah memikirkannya berulang kali, Su Yuwei memutuskan untuk bergegas. Pimpin jalan.
Sekte Lihuo, di dalam gerbang gunung. Jumlah muridnya ada 5 orang, berpakaian jubah mewah dan dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka berdiri di sana dengan tangan disilangkan, tampak seolah sedang tersenyum. Murid utama mensibir, "Kamu dari Sekte Lihuo benar-benar terlalu sombong. Kamu bahkan berani menolak permintaan Sekte Tianhua kami. Bahkan jika kamu ingin tinggal di sekte kami untuk sementara, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik?" Adik laki-lakiku baru saja menanyakan satu pertanyaan lagi, tetapi kamu malah menghancurkan kultivasinya. Kita berdua berusia 17 atau 18 tahun, mengapa kamu bisa begitu kejam? Di pintu, sang murid melotot dan seluruh badannya gemetar. Murid ini adalah Jiang Sengkun, yang kalah dari Lin Sen dalam kompetisi murid luar dan diterima sebagai murid oleh Yan Lin. Saat ini, alam Jiang Sengkun sendiri telah mencapai tingkat ke-8 alam roh bumi. Di antara semua murid batiniah, dia telah membuat kemajuan yang relatif cepat. "Hei, sepertinya kamu banyak bicara." Murid Sekte Tianhua menunjukkan sedikit rasa jijik. Dulu, Sekte Lihuomu bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai sekte kelas 2. Kau datang ke sini dari wilayah Dongyuan dengan tergesa-gesa untuk menetap dalam kehinaan. Sekarang kau telah terdaftar kembali sebagai sekte kelas 2, dan kau berani memamerkan statusmu. Bibir Jiang Sengkun bergetar, dia sangat marah. Bagaimana orang bisa begitu tidak tahu malu? Merekalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan mereka pula lah yang berdiri di posisi moral tinggi dan menuduh orang lain. Apakah itu berarti hanya karena Anda kuat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Kami datang untuk tinggal di sekte Anda harus menyambut kami. Dia benar-benar berani menanyai saya. Saya sudah sangat bermurah hati untuk mengampuni nyawanya. Murid itu mengibaskan jubahnya dan ekspresinya menjadi lebih dingin dan sombong. Dasar murid Sekte Tianhua, sombong sekali. Sambil berteriak dingin, Yan Lin dan Lian Qing berjalan keluar perlahan. Selama kurun waktu ini, tingkatan Yan Lin telah meningkat pesat dan dia telah mencapai alam roh surgawi. Begitu mereka berdua tiba, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua pengikut Sekte Lihuo tampaknya telah menemukan tulang punggung. Penatua Yan, Penatua Lian, mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Benar sekali, adik muda Cao hanya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka membunuhnya. Betapa kejamnya, banyak murid berbicara satu demi satu, berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. "Oh, yang lebih tua ada di sini." Sang murid melirik dan mensibir, "Sayang sekali kalian berdua mungkin bukan tandinganku." Yan Lin melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Aku ingat Sekte Lihuo kami dan Sekte Tianhuamu tidak memiliki perseteruan, kan? Kau ingin tinggal di sini kali ini, kami menyambutnya, tetapi apa maksudmu dengan menyakiti murid-murid kami? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Sekte Lihuo kami adalah buah kesemek yang lembut? Dia tidak menghormati kami, jadi aku melumpuhkannya. Apakah ada masalah?" Murid itu tertawa, "Sekarang, segera persiapkan tempat tinggal untuk kami. Kami ingin tinggal di sini untuk sementara waktu." Penampilannya yang mendominasi membuat orang ingin menggigit gigi mereka. Dasar anak sombong. Mata Lian Qing dingin. Dia hanya melihat sekilas sosoknya dan mendekatinya. Ledakan. Gelombang besar energi spiritual meledak dari telapak tangannya dan menghantam pihak lain. "Bibi, kamu terlalu lambat." Murid itu mengangkat alisnya, berputar di tempat, dan membalas dengan pukulan. Ledakan. Tinju itu mengenai telapak tangan Lian Qing, mendorongnya mundur beberapa langkah. Murid ini sebenarnya juga berada di alam roh surgawi. Bukan hanya dia, tetapi di antara kelompok mereka yang berlima, ternyata ada 2 orang di alam roh surgawi. "Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Sebelum para tetua sekte tiba, cepat bersihkan sekte ini. Oh, ngomong-ngomong, bawalah beberapa sumber daya kultivasi dan siapkan beberapa makanan dan minuman lesat. Kita akan pergi setelah cukup istirahat." Murid itu melambaikan tangannya. "Sepertinya kau tidak mengenalku. Baiklah, biar ku beritahu, namaku Li Feng." Li Feng. Kelopak mata Yan Lin melonjak saat mendengar nama itu. Meskipun Sekte Lihuo terletak di 5 kerajaan, dia juga mengetahui beberapa berita tentang wilayah Dongyuan. Li Feng adalah seorang jenius yang sedang naik daun di Sekte Tianhua dalam 2 tahun terakhir. Dia dan Humu keduanya adalah murid batin baru yang terkenal.
Setelah mereka mencapai alam roh surgawi, kekuatan mereka menjadi semakin nyata. Saya tidak tahu apa tujuan mereka datang ke negeri 5 negara kali ini. Semua orang marah. Bahkan Yan Lin mengepalkan tangannya karena kebencian. Pemimpin sekte tidak ada di sini, dan kelompok pengikut ini terlalu kuat. Kuncinya adalah para tetua juga ada di belakang mereka. Kalau mereka beneran berselisih, saya khawatir akhir ceritanya akan tragis. Sekte Lihuo baru saja memulihkan sebagian vitalitasnya dan tidak boleh menderita kerugian besar. Tepat ketika Yan Lin tidak tahu harus berbuat apa, sosok yang dingin dan sombong datang dan berkata dengan keras, "Jika kamu ingin mencari tempat untuk beristirahat, ada banyak restoran di kota api. Jika kamu tidak mampu membayar sewa, aku bisa membayarnya untukmu." Orang yang datang adalah Su Yuwei. Begitu dia muncul, dia langsung menarik semua perhatian di tempat itu. "Itu kamu, Su Yuwei?" Sedikit keserakahan terpancar di mata Li Feng, "Tapi, aku tidak ingin tinggal di restoran, aku ingin tinggal di sekte Lihuo, apa yang bisa kau lakukan?" Begitu kata-kata ini keluar, keempat murid di belakangnya juga menunjukkan cibiran. Sekte Tianhua adalah sekte tua kelas 2 dengan warisan mendalam. Sekte Lihuo baru saja dipromosikan dan belum memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka. "Jika kau bersikeras memprovokasi kami dari sekte Lihuo tidak keberatan bertarung." Ekspresi wajah Su Yuwei dingin dan nadanya sangat tegas. Kata-katanya tampaknya menyuntikkan keberanian ke dalam banyak pengikut sekte tersebut. Untuk sesaat, semua orang menunjukkan hasrat yang membara untuk bertarung. "Baiklah, karena kalian tidak kami terima, maka kami hanya bisa memaksa masuk." Tatapan mata yang ganas tiba-tiba terpancar di mata Li Feng. Ia memanggil binatang hantu miliknya sendiri, badak raksasa bercula 1 tingkat ke-7. Ledakan. Badak bercula 1 raksasa itu menerjang ke arah Su Yuwei, dengan debu tak berujung berputar dan beterbangan di bawah kakinya. Serangan ini mengandung kekuatan tak terbatas, seperti gunung yang tiba-tiba menekan lawan. Tatapan mata Su Yuwei berubah dingin. Alamnya belum mencapai alam spiritual surgawi, dan dia sekarang berada di tingkat ke-10 alam spiritual bumi. Menghadapi serangan badak unicorn raksasa, Su Yuwei sama sekali tidak takut dan malah ingin melawan. Tepat pada saat itu, bayangan merah menyala melesat mendekat. Ledakan. Badak unicorn raksasa itu terlempar. Bersambung.